Jika pemangku amanat tampil di atas ketakjuran, apalagi berisikan penipuan dan kebohongan, maka akan membawa bencana demi bencana berkepanjangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Persilakan. Berdiri juga beda ya. Alhamdulillah selama sekitar 3 jam kita terlibat dalam percakapan dengan narasumber yang sangat mencerahkan, banyak data, analisa, dan bahkan insight information yang jarang kita dengar diungkapkan, dan masih banyak lagi yang belum diungkapkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangsa ini dilanda oleh sebuah musibah yang berisikan kerusakan accumulative damages, yang tadi dibedah, didiagnosa bersifat struktural, sistemik, karena bertumpu pada sistem, tentu sistemnya rusak. Namun kerusakan itu semakin menjadi karena ditimpa oleh ulah pemangku amanat yang tidak jujur pada rakyat dan pada dirinya sendiri. Dan saya pernah memberikan kesimpulan yang bernuansa teologis, jika pemangku amanat tampil di atas ketakjujuran, apalagi berisikan penipuan dan kebohongan, maka akan membawa bencana demi bencana berkepanjangan. Dan dapat kita saksikan premis teologis ini menjadi kenyataan. Dan percayalah, dalam keadaan seperti itu, ketika manusia tidak ada yang mau dan mampu melakukan bahasa agama, amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kritik dan koreksi, ketika lidah keluh dan tangan kita terbelenggu, maka dalam pandangan teologis sekali lagi, alam akan melakukannya. Tentu kita berharap bencana-bencana alam yang tengah terjadi tidak menjadi-jadi, karena ada masih waktu diberikan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, istilah Islam yang juga di-share oleh agama-agama lain. Maka dalam keadaan seperti itu, kitab suci juga bertanya, ketika manusia menghadapi situasi demikian, ainal mafar, adakah jalan keluar, adakah jalan pergi? Jawabannya, we are at the point of no return. Kita berada pada titik yang tidak ada jalan kembali. Disinilah saya berpendapat, karena masalah struktural yang melilit bangsa ini, dan di dalamnya terdapat banyak diungkapkan tadi yang disebut sebagai state capture corruption. Jadi korupsi yang dikendalikan oleh negara bersifat tadi disebut konspiratif, maka jalan keluarnya tentu tidak mudah. Tapi saya kira kita semua tidak boleh kehilangan asa. Diperlukan grand coalition, koalisi besar, koalisi mega dari orang-orang bijak. Yang kita hadapi ini nyaris bersifat
vicious circle, lingkaran-lingkaran setan yang kadangkala kita tidak tahu dari mana memulai untuk membangunnya. Memang boleh jadi benar ada bangunan atau rumah pasir, bahkan rumah kertas, tapi untuk masuk ke situ kita juga dilingkungi oleh yang disebut lingkaran-lingkaran setan. Inilah yang harus kita ubah, vicious circle, lingkaran setan. Kita harus ubah dengan virtuous circle, lingkaran keutamaan. Dunia sekarang tengah menyaksikan terjadinya lingkaran keutamaan. Bermula 2018 ada Washington Declaration dari tokoh-tokoh agama, khususnya di Abrahamic Religions, dan terus-menerus bergulir gimana gerakan lingkaran keutamaan, Alliance of Virtues, aliansi keutamaan, bersifat lintas agama, lintas etnik, sedang bergerak sekarang pada tingkat global. Meminjam itu untuk Indonesia, saya kira kita harus mulai bergerak untuk melakukan dengan koalisi Grand Coalition dari orang-orang bijak. Diskusi, seminar ada perlunya, tapi kita jangan terlalu banyak berkutat pada perkataan. Sudah waktunya untuk perbuatan. Saya serius. Kita semua sudah mencoba berbagai langkah, belum terlalu berhasil. Ada yang berhasil. Dulu sekedar kita memadamkan kebakaran akibat sejumlah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi lewat jihad konstitusi yang Mas Ican sampaikan tadi. Beliau yang mendorong saya, tolong ajukan gugatan terhadap 3 undang-undang, yaitu undang-undang tentang lalu migas berhasil, sumber daya air bahkan dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang belum ada perbaikan. Bikin lagi ya betul. Ada yang kita rencanakan dan itu tinggal 3 bulan saya memimpin Muhammadiyah. Ada yang menyindir ini kejar tayangnya, yaitu undang-undang tentang lalu lintas devisa, sistem nilai tukar dan lalu lintas devisa. Yang kedua undang-undang tentang ketenaga listrikan, dan yang ketiga undang-undang tentang penanaman modal. Selalu kita antarkan bersama-sama ke MK. Ada Prof. Saiful Bahri, ketua advokat, ada di belakang. Namun kita kaget ketika hakim MK bahkan ketuanya menyampaikan, oh itu tidak ada pendaftaran lupa dulu. Padahal kita bawa dan beliau mengizinkan kita untuk melakukan konferensi pers di gedung MK bahwa kita sedang atau telah mendaftarkan ketiga gugatan undang-undang itu. Saya mimpin PP Muhammadiyah bertemu Presiden Jokowi. Secara tidak langsung beliau meminta, mungkin timingnya tidak tepat ya Prof. Saya dapat memastikan gagalnya itu bisa kita proses padahal sudah didaftar karena intervensi kekuasaan. Inilah ya tumpukan-tumpukan dari state capture corruption yang sangat berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi diskusi kali ini dan diskusi-diskusi baik oleh CDCC, oleh DNPIM dan lain-lain di tempat ini bukan untuk intellectual exercises. Kita sudah terlalu banyak terlibat untuk intellectual exercises. Kita undang pakar-pakar bukan untuk berdiskusi, menguji pendekatan metodologi dan apa lain sebagainya, tapi untuk meyakinkan kita, lebih mencerahkan kita, dan lebih penting lagi memberanikan kita untuk bergerak. Maka
saya sudah bicara sama beberapa kawan. Dengan kondisi ini saya mengajak beberapa kawan yang tidak harus dengan BIM, yang bersepakat tokoh-tokoh bangsa untuk melahirkan pernyataan keprihatinan tentang keadaan ini. Saya sudah mengajak 1-2. Mungkin kalau ada 100 tokoh bangsa semangat kita menyatakan keprihatinan, bukan untuk mengikuti berpetisi konstitusi. Namun yang kedua, langkah-langkah konkret harus segera. Mohon maaf, Dr. Ehsanuddin, kita masih memberi kepercayaan pada DPR. Oleh karena itu, saya kira pada waktunya hari-hari ke depan harus ada delegasi ke DPR. Terserahlah siapa yang memimpin untuk menyampaikan hasil dari diskusi hari ini. Wahai DPR, jangan bermain-main dengan kasus Jiwasraya. Wahai DPR, jangan bermain-main dengan mega skandal korupsi uang rakyat tema kita pada hari ini. Kita desakan segera ada pansus. Dan juga kita desak dan ketuk hati fraksi-fraksi. Tidak hanya PKS dan rencananya Demokrat, tapi juga partai-partai lain, supaya ini terbuka. Walaupun tadi dijelaskan dulu ada pansus senturi, pansus ini itu, tapi nggak apa-apa. Terus terang kasus ini ya, luar biasa dampaknya, apalagi dalam situasi rakyat seperti ini. Dan banyak lagi hal-hal lain. Inilah mungkin terakhir, saya meyakini jalan terbaik sementara yang perlu kita lakukan oleh elemen masyarakat Bali dalam koalisi mega tadi, Grand Coalition orang-orang bijak lintas agama, suku, profesi, adalah saya istilahkan moral and political, moral collective political pressure. Jadi gerakan moral yang memberikan tekanan politik secara kolektif. Kita lihatlah hasilnya nanti. Mungkin bukan tadi kalau disuarakan revolusi segala macam. Kalau itu gerakan moral, tapi bukan gerakan moral yang hanya berkhutbah, yang hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tapi political pressure. Karena kita menghadapi tembok politik. Silakan bagi yang bersetuju nanti. Saya sendiri tidak terbiasa hanya berkata-kata, tapi tidak berbuat nyata. Karena itu menurut agama Al-Quran, kehinaan besar bagi yang hanya berkata-kata tanpa berbuat nyata. Saya tidak ingin seperti itu. Maka saya ingin mendorong, tapi karena sudah tua mungkin Tupuri Handayani saja. Kalau Ingarso Sumtulodo, mungkin paling tidak yang kedua boleh lah. Ini saya mengimbau generasi muda, mahasiswa, ya, Anda jangan berdiam diri. Ormas kemudian harus bangkit, dan kita niatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan generasi-generasi yang akan datang. Atas nama kita semua, kita ucap terima kasih kepada para narasumber. Ini yang luar biasa. Ini saya selalu belajar dari forum-forum ini. Ini berada di ruang kelas pasca sarjana untuk mata kuliah lintas 2 semester. Dari berbagai tinjauan, lagi kita dalami sumber-sumbernya nanti. Sekali lagi atas nama kita semua kita ucapkan terima kasih. Dan sebagai pemberitahuan saja, gerakan ini berlanjut besok, bukan DNPIM ya. Di sini kita bagi-bagi hostnya. Besok di tempat ini juga ada round table discussion, bukan diskusi publik, tidak banyak seperti ini, tentang Omnibus Law.
untuk apa? Ada 36 peserta aktif yang kita undang. Jadi ini bukan undangan ya. Tempatnya terbatas karena pakai meja bundar itu. Tidak cukup tempatnya. Dan juga akan kita sampaikan pokok-pokok pikiran, kita datangi DPR, fraksi-fraksi, partai-partai politik tentang Omnibus Law itu, dan tadi sebagian sudah mencuat ya, bagaimana sikap kita. Maka ya, sebagai apresiasi, saya silakan anggota DNP Pak Handoyo yang pergi bertugas memberi plakat untuk Mbak Eni. Ini Pak Handoyo ini pengusaha, tokoh Katolik. Pak Nyoman nomor 2, ke Mbak Anis, ini tokoh Hindu. Ya, sebelah sana. Pak Nyoman kepada Pak Anis. Nomor 3 kepada Pak Syahada, saya minta Mbak Husnul. Anggota DNP ada di belakang. Ini anggota DNP. Kemudian ke Bapak Esan, enggak, ini ada Mbak Bibi, Dr. Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum. Mbak Siti Zuhro nggak dapat plakat. Pak Esan nanti. Pak Husnul ke Pak Syahada. Jadi pesannya kapan turun di jalan lagi? Kepada Mbak Ula, ya, kepada Mas Salamuddin Daeng, karena ada bau-bau gugisnya. Terima kasih. Sekedar Pak. Nah Bapak Ibu, bagi yang belum sholat asar ada musola di atas, bagi yang muslim. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih, ada soto Banjar sumbangan Profesor Saiful Bahri orang Banjar, Rektor BMJ.